Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang demokrasi. Saya Johariatul Hiaro di sini akan menjelaskan mengenai hakikat demokrasi, pengertian demokrasi dan konsep demokrasi. Yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Demokrasi merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi dapat dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis, berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk dan kratos yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Ada juga pengertian demokrasi menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama yaitu menurut Abraham Lincoln, yang mana beliau mengatakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu menurut Joseph, menyampaikan bahwa demokrasi merupakan usaha untuk mencapai keputusan politik, yaitu setiap individu memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan suara rakyat. Yang ketiga yaitu menurut Sidney Hook, menyatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Yang keempat, menurut Henry, demokrasi sebagai suatu sistem politik. Sebagai sistem politik, yaitu demokrasi dipengaruhi oleh suara mayoritas dari wakil-wakil rakyat. Yang terakhir yaitu Avan Gafar, demokrasi dilihat secara normatif dan empiris. Demokrasi normatif merupakan konsep demokrasi yang secara ideal hendak diwujudkan dalam suatu negara. Sedangkan demokrasi empiris merupakan demokrasi dalam perwujudan politik praktis. Berdasarkan pengertian demokrasi yang sudah saya sebutkan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengakui di mana kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara berada di tangan rakyat. Yang kedua yaitu konsep demokrasi. Torres berpendapat bahwa demokrasi ditinjau dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Ada tiga konsep demokrasi berdasarkan filosofis sebuah negara. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang bebas. Yang kedua yaitu demokrasi komunis. Prinsip demokrasi ini adalah prinsip yang berdasar dari nilai-nilai komunal, dan sioginya pada sistem demokrasi ini segala sesuatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Filosofi dan core values konsep demokrasi yang dikembangkan secara kontekstual berdasarkan filosofi bangsa Indonesia, identitas nasional Indonesia, perspektif sejarah bangsa Indonesia, serta elemen-elemen budaya bangsa. Pada dasarnya, demokrasi merupakan paham yang diidentikan dengan sebuah konsep tentang kedaulatan rakyat. Demokrasi bertujuan agar rakyat seluas-luasnya dapat berperan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam kehidupan yang demokratis sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyelesaian konflik dengan baik. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Yang ketiga yaitu menghargai keanekaragaman. Yang keempat yaitu penegakan keadilan. Yang kelima yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir yaitu penjaminan terhadap kebebasan. Perkenalkan, nama saya Fana Maturoja akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi dan landasan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi: satu, adanya kontrol atau kendali atas pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tetap diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD. Sistem kontrol yang dilakukan Dewan dapat terlihat dari peraturan perundang-undangan, penyusunan anggaran, dan lain-lain. Dua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi yang dilakukan warga negara tidak hanya sekedar ikut-ikutan dalam meramaikan demokrasi, tapi harus memiliki sikap teliti dan jujur dalam berpartisipasi.
3. Adanya hak dipilih dan memilih. Hak pilih dapat dilakukan warga negara untuk terlibat secara langsung dalam pemilihan umum. Sedangkan hak memilih adalah memberikan hak kepada warga negara untuk menentukan pilihan calon wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam pemerintahan. 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Warga negara harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab. Pemenuhan hak menyatakan pendapat membantu dalam menyukseskan program pembangunan. 5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Pers harus mendapatkan ruang dalam demokrasi sebagai penyumbang informasi dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya. 6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Dengan adanya serikat pekerja membantu rakyat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik. Selanjutnya, ada landasan demokrasi di Indonesia. Landasan yuridis demokrasi di Indonesia yaitu Pancasila. Berikut ada dasar yuridis atau hukum yang mendasari tegaknya demokrasi di Indonesia. 1. Proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 3. Supersemar. 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 7. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Septiana Jana, NPM 204101124. Akan menjelaskan tentang periodisasi demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan prinsip demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini, pemerintah menganut sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki konsep di mana segala aspek kehidupan bernegara berada dalam kendali presiden. Yang ketiga, demokrasi Indonesia periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini, demokrasi terpimpin digantikan oleh demokrasi Pancasila. Yang keempat, periode reformasi. Masa reformasi diinisiasi oleh gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Salah satu tuntutan reformasi yaitu pergantian pemimpin tertinggi negara Indonesia dari tampuk kekuasaan. Poin selanjutnya, demokrasi Pancasila. Yang pertama, konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang didasari asas kebersamaan dalam perbedaan. Demokrasi muncul karena dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan yang mewarnai bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Lalu yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Perkenalkan, nama saya Nurhayati akan menjelaskan tentang nilai-nilai demokrasi rakyat. Nilai-nilai demokrasi rakyat dijabarkan dalam nilai sila-sila Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan bangsa haruslah didasari oleh nilai-nilai religius. Pancasila memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa kita jadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisme. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ini termuat nilai-nilai sistem di negara Indonesia yang berbentuk republik dan dapat mewakili seluruh etnik, baik minoritas maupun mayoritas. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini merupakan sila dari Pancasila yang paling jelas dan sangat berdampak pada stabilitas demokrasi di Indonesia. Sila ini memberikan solusi dalam pemecahan sebuah masalah atau pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Sila yang
pertama yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari keadilan sosial ini yaitu terwujudnya keselarasan antara kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah konsep yang paling ideal ketika diimplementasikan di Indonesia. Dengan pemahaman konsep demokrasi Pancasila akan membentuk peradaban bangsa yang beradab dan bermartabat. Permasalahan demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan alat yang digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama atau masyarakat dan pemerintah yang baik. Kebaikan dari sistem demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Masyarakat sebenarnya dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, dalam praktek atau pelaksanaan demokrasi khususnya di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Partisipasi warga negara dalam bidang politik pun belum terlaksana sepenuhnya. Dari segi teknis atau prosedur, demokrasi di Indonesia sudah terlaksana, yaitu dibuktikan dengan terlaksananya pemilu. Namun, seiring berjalannya waktu, partisipasi politik semakin menurun dan semakin tingginya angka golongan putih atau golput. Tingginya angka golput ini menunjukkan apatisme dari masyarakat. Dari segi etika politik, masih mengambil contoh tentang pemilihan umum, pemilu saat ini merupakan pertarungan merebutkan popularitas dan kekuasaan. Sebagian besar petinggi pemerintahan di Indonesia adalah orang-orang yang mengubar janji dan juga menggunakan money politik atau politik uang. Hal ini melanggar etika pemilu. Dampak dari adanya money politik atau politik uang ini beresiko adanya korupsi di Indonesia. Permasalahan demokrasi dipandang dari sistemnya secara keseluruhan mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik. Contoh permasalahannya yaitu dalam lembaga yudikatif. Hukum di Indonesia adalah hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Siapapun yang punya uang tentu akan mengalami hukuman ringan meskipun melakukan kesalahan yang besar. Begitupun sebaliknya. Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini cukup banyak dan harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Selanjutnya, permasalahan demokrasi di Indonesia yaitu terkait dengan COVID-19 dan tantangan demokrasi di Indonesia. Seperti yang saat ini kita ketahui, Indonesia masih mengalami keresahan terkait pandemi COVID-19. Wacana publik pun mulai dibanjiri diskursus tentang isu tersebut. Saat ini Indonesia memasuki periode transisi demokrasi yang menimbulkan tantangan demokrasi di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Pertama, adanya pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI, utamanya terkait dengan relasi pusat daerah, memang betul teraktualisasi dan dipatuhi dalam implementasi kebijakan penanggulangan wabah COVID atau hanya imajinasi. Yang kedua, kehadiran wabah COVID-19 secara nyata menyodorkan ujian bagi kapasitas dan kualitas para pemimpin pusat maupun daerah. Ketiga, dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19 juga dapat diartikulasi sebagai bagian dari uji nyata terhadap eksistensi negara. Yang keempat, bahaya politisasi COVID-19 untuk pencitraan politik jelang Pilpres 2024. Yang kelima, bahaya politisasi kebijakan pembatalan social distancing untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Yang keenam, bahaya politisasi program bantuan COVID-19 yang saat ini kita ketahui bahwa KPK mengidentifikasi adanya kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran
dana bantuan sosial. Dengan demikian, komitmen NKRI harga mati dan daulat rakyat bisa terwujud. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.